Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Aulia Rahman. Saya akan menjelaskan mengenai materi perencanaan karangan. Lanjut saja untuk pengertiannya. Karangan ilmiah adalah karya tulis yang ditulis berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dan disusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Karangan ilmiah bersifat fakta, data, dan solusi yang diangkat dari suatu kajian atau penelitian. Selanjutnya, untuk syarat karya ilmiah itu ada 7. Yang pertama ada objektivitas, atau karya ilmiah harus menyajikan fakta dan data secara objektif, bukan berdasarkan opini pribadi atau pandangan subjektif penulis. Yang kedua ada sistematis. Penulis karya ilmiah harus terstruktur dan tersusun secara logis, mengikuti kaidah ilmiah yang berlaku, dan memiliki alur yang jelas. Yang ketiga, kejelasan. Informasi yang disajikan dalam karya ilmiah harus jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Yang keempat, kebenaran. Data dan informasi yang digunakan dalam karya ilmiah harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta didukung oleh fakta empiris. Yang kelima, ada kemutakhiran. Karya ilmiah sebaiknya membahas isu-isu yang relevan dan mutakhir, serta menggunakan data dan informasi terbaru. Yang keenam, keaslian. Karya ilmiah harus merupakan hasil pemikiran dan penelitian sendiri, bukan plagiat atau hasil jiplakan dari karya orang lain. Yang ketujuh, ada keterkaitan antara judul, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan harus saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya ada jenis karangan ilmiah. Yang pertama ada karangan ilmiah populer. Karya ilmiah populer adalah karya tulis yang menyajikan informasi ilmiah kepada masyarakat umum dengan bahasa yang mudah dipahami. Karya ini biasanya dipublikasikan melalui media massa seperti koran, majalah, atau platform online dengan tujuan menjangkau khalayak luas. Yang kedua ada karangan ilmiah akademis. Karangan ilmiah akademis adalah karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah, ditulis dengan metode dan kaidah tertentu, serta ditunjukkan untuk kalangan akademis dan profesional. Karangan ilmiah dapat dibedakan berdasarkan tujuan penulisannya, yaitu kertas kerja, artikel, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama itu kertas kerja. Kertas kerja adalah dokumen yang digunakan oleh auditor atau akuntan untuk mencatat, mengatur, dan menganalisis data keuangan serta sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua itu ada artikel. Karya artikel adalah karya tulis yang membahas suatu topik secara mendalam, baik itu fakta, opini, atau gagasan yang ditulis secara sistematis dan bertujuan untuk dipublikasikan di media massa atau digital. Yang ketiga ada makalah. Karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik atau permasalahan tertentu, disusun secara sistematis dan logis serta bertujuan untuk memenuhi tugas akademis atau menyampaikan hasil penelitian. Yang ketiga ada skripsi, tesis, dan disertasi. Merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi syarat kelulusan pada jenjang pendidikan yang berbeda. Skripsi adalah tugas akhir untuk program sarjana, tesis untuk program magister, dan disertasi untuk program doktoral. Selanjutnya, sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah cara berpikir dan bertindak yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan atau siapapun yang terlibat dalam kegiatan ilmiah. Sikap ini mencakup rasa ingin tahu, berpikir kritis, terbuka terhadap ide baru, jujur, objektif, dan berani mempertahankan kebenaran. Sikap ilmiah juga melibatkan kemampuan untuk menerima pendapat orang lain, bekerja sama, dan bertanggung jawab terhadap hasil penelitian atau karya ilmiah yang dihasilkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.